kaitan antara masyarakat dan alam. Jadi kuasi objek juga sebetulnya. Jadi dalam arti itu contoh ya bagaimana kita berangkat dari kuasi objek, baru dari situ mendiagnosis sesuatu yang jauh lebih besar mengenai alam atau tentang masyarakat. Nah, itulah sebabnya dia cenderung menawarkan satu konsepsi yang bukan sekedar relativisme ya, seperti diduga orang tentang pemikiran Latour di awal. Ya. Dia kan cenderung dianggap kalau dia seorang konstruktivisme sosial, maka dia cenderung menganut relativisme gitu. Tapi ternyata nggak begitu. Yang dia cari adalah semacam antropologi simetris gitu, yang di kanan bawah ini. Jadi kutub alam dan kutub masyarakat itu dia lihat sebagai sepasang kutub dari suatu variasi gitu ya. Yang dia cari adalah bagaimana kemudian kemungkinan interaksi di antara keduanya membentuk kuasi objek itu. Dan dari situlah kemudian kekayaan dari satu situasi itu bisa dijelaskan gitu ya. Jadi tidak sekedar mereduksi alam ke masyarakat atau mereduksi masyarakat ke alam seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita kaitkan ini dengan ekokritik, dampaknya juga terasa langsung ya, karena ekokritik kan sebetulnya semula itu berfokus pada representasi alam dalam karya sastra gitu. Bagaimana alam diimajinasikan di dalam teks-teks sastra gitu. Nah, kontribusi Latour dalam hal ini adalah memperluas pengertian tentang alam dan juga budaya. Karena pendekatan non-modernnya itu, maka alam itu bukan hanya sekedar benda-benda alamiah ya, pohon, binatang, sungai, tapi juga keseluruhan aspek kenyataan yang sudah selalu terakit menjadi alam budaya gitu. Maka apa namanya? Kalau kita membedakan kayak yang dibilang oleh Lawrence Boyle itu dua gelombang ya, ibaratnya kalau dalam feminisme ada gelombang-gelombangnya, ekokritik juga ada gelombangnya kan. Gelombang pertama itu abad ke-20 itu yang old school ya, yang cenderung berfokus pada alam yang murni, melihat hutan, lanskap pegunungan, laut gitu ya. Itu bagaimana dia apa namanya dalam semangat untuk mengapresiasi alam yang masih murni yang belum diganggu oleh manusia. Toro dan seterusnya kan cenderung memposisikan alam seperti itu ya. Sumber kegaiban yang belum tersentuh kemunafikan manusia. Gitu. Nah, gelombang kedua abad ke-21 itu jauh lebih luas ya. Fokusnya bukan lagi ke alam yang murni, tapi bagaimana alam yang terakit dalam kehidupan sehari-hari manusia. Makanya ngomongin lanskap urban, alam sebagai artefak budaya dan seterusnya. Dan Latour pengaruhnya jelas di sini. Posisi dia adalah menginisiasi salah satu inisiator di dalam gelombang kedua ekokritik itu, yang tidak lagi melihat alam sekedar sebagai representasi hal-hal yang alamiah yang di luar manusia, tapi justru terakit oleh interaksi dengan manusia. Nah, kemudian teori jaringan aktor ini juga satu hal yang berkaitan dengan pendekatan sastra ya, nantinya dengan Greimas gitu ya. Ini sebenarnya muncul di tahun 80-an, dikembangkan tidak sendiri ya, dia dengan Michel Calon dan John Law gitu, mengembangkan satu model pendekatan uh, analisis sosial di dalam sains terutama yang fokusnya membuat tidak membedakan antara pelaku berupa manusia ataupun non manusia gitu ya. Dan apa namanya? Dia mau mengatasi apa pemisahan antara subjek, objek dan seterusnya. Jadi pendekatannya itu sekilas kayak strukturalisme, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam enggak. Dia tuh inspirasinya dari model aktansial Greimas ya dalam naratologi gitu ya. Tapi ya, dibuang asumsi strukturalisnya. Kalau kita lihat Greimas kan fix kan, dia punya struktur tetap kayak model prop gitulah, Vladimir Prop itu fungsi-fungsi tindakan yang diperankan oleh oleh sejumlah tipologi apa namanya penggerak plot itu ya, aktor-aktornya itu ya, yang kemudian struktur itu sudah fix dan orang tinggal menceplok-ceplokkan struktur itu ke dalam cerita yang mau dia analisis gitu. Nah kan si Greimas juga kecenderungannya seperti itu ya. Dia membuat tipologi aktan itu menjadi sender helper, receiver opponent, terus kemudian ada apa namanya fungsi-fungsi tindakannya gitu ya. Kalau dari subjek ke objek itu apa dan seterusnya. Nah, dia di diagram tabel yang bawah yang ini diambil dari buku pengantar naratologi yang umum dipakai ya. Itu kita lihat bahwa sebetulnya aktan itu subjek atau sesuatu yang mendorong terjadinya perubahan pada plot, pada alur itu bisa juga manusia, bisa juga non manusia ya. Jadi dalam arti itu non humanisme di dalam Latour sebenarnya sudah diantisipasi oleh teori aktannya Greimas ya. Karena aktor aktan objek pun bisa sesuatu yang sifatnya konseptual gitu ya.
bukan manusia gitu ya. Cuma bedanya adalah kalau Greimas itu fokusnya pada struktur cerita, Latour itu mengeneralisasinya ke dalam struktur sembarang jaringannya. Mulai dari cerita, masyarakat, vaksin, sejarah, software, dan seterusnya. Jadi objeknya nggak lagi dia batasi pada narasi gitu. Dan perbedaannya juga, Greimas itu mengartikan aktan sebagai fungsi karakter dengan tipologi tetap model prop tadi yang saya sudah sampaikan. Sedangkan Latour mengartikan aktan itu sebagai agen yang menghasilkan perbedaan. Sehingga nggak ada klasifikasinya, nggak ada taksonominya seperti taksonomi Greimas ini. Sender helper, receiver opponent, dan seterusnya itu ya. Jadi aktannya itu akan sangat banyak berbeda dari satu situasi ke situasi yang lain. Oleh karena itu, perbedaan ketiganya, Greimas itu berorientasi mencari model universal, tipikal strukturalis pada masanya lah. Kayak Levi Strauss pun kan gitu ya. Hukum-hukum universal yang formal yang mengatur semua masyarakat adat, masyarakat tradisi misalnya gitu. Kalau Latour enggak, Latour justru fokusnya lebih ke analisis situs, kemunculan lokal, kekhasan lokal, dan seterusnya, sehingga nggak ada model universal. Jadi dalam arti itu dia non strukturalis gitu ya. Dia bukan seorang strukturalis, dan pendekatannya tuh kalau kita baca bercorak etnografis banget. Jadi dia menekankan pada kekhasan dari suatu konteks yang sangat berbeda dari konteks yang lain, sehingga tidak ada generalisasi langsung gitu. Dia cenderung memperkaya penjelasannya dengan begitu banyak detail gitu ya. Semakin banyak detail semakin terlihat itu mobilisasi objek-objeknya seperti apa. Jadi dia tidak menekankan bagaimana kemudian itu digeneralisasi menjadi hukum tentang yang mengatur subjek atau apa, sama sekali tidak seperti itu. Nah, yang dia tekankan juga ya, berasal dari singkatan aktor network theory ANT itu, dia berpedoman pada sosok semut gitu, N gitu ya. Jadi ada 3 ciri semut kan, dia rabun jauh, nggak bisa lihat jauh, jalannya pelan, dan nggak pinter. Gitu ya. Maka itu yang dia sarankan juga untuk para N scholar itu, para peneliti N, para peneliti yang menggunakan pendekatan N itu. Jadi dia rabun jauh dalam arti tidak terobsesi pada konteks, struktur, kerangka-kerangka skema besar gitu ya. Dia juga berjalan pelan, artinya bersetia pada skala etnografis, skala yang detail ya, yang sifatnya close reading dan seterusnya, tidak buru-buru mengeneralisasi ke dalam teori, dan tidak berusaha pintar. Jadi tidak berangkat dengan skema teoritis yang dipatok dulu, tapi bergerak mengikuti remah-remah bukti empiris yang ditemukan di situasi itu. Jadi Latour itu sangat kuat corak empirisismenya. Jadi dia berulang kali sebutkan itu, dan dia berlawanan atau anti terhadap segala bentuk rasionalisme. Dia lebih mengutamakan empirisisme daripada rasionalisme. Dan di situ juga ada beberapa konsep kuncinya dari An gitu ya. Pertama, dia membuat pemilahan ya antara, kalaupun aktan itu jumlahnya tak terhingga, tapi paling tidak bisa dipilah jadi 2 ya. Ada penyambung intermediary dan ada perantara mediator. Intermediary itu objek dalam jaringan yang fungsinya sekedar meneruskan pesan, sedangkan perantara itu meneruskan pesan dengan cara mengubahnya. Nah, menurut Latour menariknya, sebagian besar objek itu bukan penyambung ya, bukan intermediary, bukan sekedar menyampaikan pesan apa adanya, tapi justru mediator gitu. Sebagian besar objek itu menyampaikan pesan dengan cara mengubah pesan itu. Sehingga keberadaan dari intermediary atau penyambung yang sekedar menyampaikan pesan secara murni itu justru sangat langka, dan kalaupun ada harus diargumentasikan, harus dibuktikan, bukan diandaikan begitu saja. Itu cara pandangnya Latour. Kemudian dia juga memperkenalkan model ontologi yang flat ya, ontologi yang nggak ada hierarki, semua objek berkedudukan setara secara konseptual gitu ya, karena setiap objek sebetulnya bisa berperan sebagai aktan dalam jaringan gitu ya. Entah itu tutup botol, meja, kursi, karpet, bahkan konsep ya, semua itu kedudukannya sama. Jadi nggak ada semacam hierarchy of beings gitu ya, manusia paling tinggi, terus di bawah itu binatang, di bawah lagi tumbuhan, dan seterusnya, nggak ada. Jadi semuanya setara, tergantung interaksi yang terjadi. Dan dia juga menekankan bahwa skala itu sesuatu yang sifatnya geografis gitu ya, artinya tidak ada perbedaan, misalnya antara pendekatan mikro dan makro kan biasa dipertentangkan itu. Nah, menurut dia enggak, mikro dan makro itu bukan berarti mikro itu berada di dalam yang makro ya. Dia menggunakan model boneka matroska itu kan, yang satu boneka berada di dalam boneka yang lain gitu ya. Nah, mikro dan makro itu tidak seperti itu, tapi keduanya adalah semacam geografi yang berbeda aja gitu ya. Yang mikro tidak bisa direduksi ke yang makro ataupun sebaliknya. Keduanya itu menggambarkan kenyataan dari sudut pandang yang lain, sehingga hasilnya tidak bisa di-compare satu sama lain gitu.
Jadi incommensurability antar skala itu. Apa yang penting menurut Latour adalah bergerak ulang-alik ya, membuat koneksi di antara pendekatan yang sifatnya mikro dan makro dan seterusnya. Gitu. Jadi itu kalau kita ngelihat Latour itu cara pendekatannya dalam kritik sastra, kajian sastra itu dia nggak menawarkan satu model pendekatan yang fix kayak Greimas tadi ya, yang enak sekali tinggal diterapkan, nggak. Dia menawarkan satu semacam kisi-kisi ya, semacam prinsip-prinsip umumnya, semangatnya seperti ini loh, tapi persisnya bagaimana prosedurnya, protokolnya tahap demi tahap untuk menerapkannya dia nggak memberikan gitu. Maka dia menuntut orang itu untuk jadi seperti dia, seperti kayak memperlakukan diri sebagai etnografer di hadapan karya itu untuk kemudian melihat kemungkinan-kemungkinan pemaknaannya gitu. Nah, yang terakhir yang dari Latour yang penting ya dampaknya terhadap sastra adalah artikel dia yang sangat menarik ya. Kaitannya langsung ke sastra ini. Dia terbitkan bahkan di Critical Inquiry kan, jurnal kritik sastra. Kenapa kritik kehabisan bensin? Gitu. Judul artikelnya itu. Ya, dia satu artikel yang menarik menurut saya karena dia mengangkat dilema yang dihadapi oleh intelektual pasca uh, zaman internet ya, di zaman now gitu ya. Ketika semua orang karena meluasnya distribusi informasi bisa tahu apa saja, bisa googling apa saja dan bisa percaya apa saja gitu. Bumi datar, teori konspirasi gitu. Dan semuanya dibingkai dengan semacam aura kritis gitu. Sehingga dia Latour tuh cerita dia dengan tetangganya di Bourbon itu ada yang memandang bahwa mereka berdua lagi ngobrolin soal 9/11 ya, pesawat Amerika pesawat teroris yang nabrak ke Twin Tower di Amerika itu kan. Nah, si tetangganya mengkritik Latour. Tetangganya ini petani biasa ya, dia bukan filsuf, bukan sosiologi ilmu dan seterusnya gitu ya. Dia petani biasa yang kemudian bertanya ke Latour, kok kamu percaya sama narasi bahwa itu teroris ya? Itu kan sebenarnya Amerika sendiri yang melakukan itu terhadap dirinya sendiri gitu. Pesawat itu adalah suatu bagian dari konspirasi internasional yang diawali oleh Nah, jadi cara berpikirnya dia menganut semacam fakta alternatif gitu ya, kebenaran alternatif yang direpresi oleh rezim ya, oleh semacam sesuatu yang dibayangkan dengan angker sebagai sistem. Nah, cara berpikir konspirasi teori kayak gini kan sebenarnya muncul di mana-mana ya, dan ini yang membuat si Latour itu merasa terenyuh gitu. Padahal terenyuh, kenapa terenyuh? Karena dia sendiri, dia dan kaum pasca modern dan semua intelektual Perancis pada sejak era 60-an kan menjagokan sikap kritis ya. Jangan percaya pada rejim, jangan percaya pada aparatus ideologis negara, dan dari sejak Althusser sampai dengan dia kan semuanya bicara hal itu. Dan sekarang masyarakat umum ini loh, orang-orang plebeian ini, masa common people in the street ini semuanya kok juga menganut sikap yang sama tapi dengan cara yang lain gitu ya. Dengan maksudnya menggunakan itu untuk mengembangkan konspirasi teori, bukan untuk melawan kapitalisme tapi untuk sekedar nggak suka dengan kebenaran dominan dan yang belakangan lama-lama berkembang menjadi QAnon dan seterusnya yang di Amerika menjadi sangat radikal itu ya. Jadi semua itu membuat dia merenungkan sebenarnya apa yang salah dari kritik, dari kritisisme, dari cara kita membayangkan kritik gitu ya. Nah, dia menunjukkan bahwa kritik ini selalu bekerja dengan semacam etos pembelejetan ya. Dia mau debunking sesuatu, membongkar sesuatu. Baik itu pembelajaran terhadap objek dalam bingkai fetisisme gitu, bahwa objek itu adalah fetis hasil rekayasamu sendiri, atau terhadap subjek ya, dalam rangka decentering ya, bahwa subjek ini, bahwa yang disebut diri yang stabil ini adalah bagian dari konstruksi sosial, bagian dari hasil ciptaan rejim epistemik tertentu gitu, nah, dan seterusnya. Jadi dan dengan itu membongkar fakta dominan dan mengajukan fakta alternatif gitu. Jadi itu selalu cara kerja kritik ya. Nah, dia mempersoalkannya karena pada akhirnya apapun yang dipercaya orang akan dianggap sebagai keliru gitu ya. Sedangkan si kritikusnya sendiri selalu tampil sebagai orang yang mampu melihat kekeliruan. Jadi dia selalu punya moral high ground di atas masa yang plebeyan tadi itu. Dia seorang yang berada di atas itu. Maka dia bikin critical gesture itu, skema-skema di sebelah kiri itu untuk menunjukkan itu ya. Jadi bahwa ketika orang percaya pada suatu objek tertentu, misalnya agama atau ideologi atau kapitalisme atau apapun itu, si kritikus akan bilang itu objek itu kan cuma konstruksimu sendiri gitu. Nah, sedangkan ketika orang ini percaya bahwa apa yang penting adalah kepercayaan dirinya sendiri, kepercayaan tentang diri sendiri,
Si kritikusnya juga akan bilang, ya kamu kan cuma konstruksi dari objek, kamu diciptakan oleh objek-objek kapitalisme itu dan seterusnya. Jadi mau percaya sama objek, mau percaya sama subjek, dua-duanya konstruksi, konstruksi dari yang sebaliknya. Jadi yang terjadi adalah kemudian si orang yang percaya ini selalu tertipu dianggapnya, sedangkan si kritikusnya selalu dianggap bisa melihat semuanya gitu. Persis seperti tanggal atur di desa tadi itu, yang merasa bisa melihat konspirasi di balik kenyataan gitu ya. Maka Latour kemudian menunjukkan bahwa yang kita butuhkan sekarang model kritik yang berbeda, bukan berfokus pada matter of fact, mencari fakta alternatif, dasarnya apa, sesuatu yang dibalik gejala gitu ya. Tapi bicara tentang matter of concern. Jadi apa yang menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi kritiknya istilahnya itu bukan menambah, bukan mengurangi, bukan subtraktif, tapi menambah, aditif. Bukan memisahkan, membuat separasi, mempurifikasi, tapi mengumpulkan, melakukan assembly gitu ya. Bukan mendekonstruksi, tapi mengkonstruksi seperti itu. Nanti akan kita lihat di terakhir ini kira-kira seperti apa. Nah sebetulnya kalau kita mundur sedikit ya, sebelum Latour itu sebenarnya Yves Sedgwick, seorang teoretisi queer, itu sudah memulai ya cara baca yang non paranoid ya, yang istilahnya tadi itu kan yang keseluruhan model pendekatan kritik itu disebut sebagai paranoid reading ya oleh F. Sedgwick ini. Nah, dia sudah menuliskan ide tentangnya tahun 97 dan diterbitkan lagi dalam bukunya yang Touching Feeling itu tahun 2003 gitu. Dan dia sama problemnya adalah mempersoalkan modalitas kritik sastra mainstream yang cenderung memposisikan teks itu sebagai agen jahat yang mau menipu pembaca gitu ya. Jadi pembacaan parano itu selalu bergerak dengan cara membongkar unsur-unsur teks yang direpresi untuk menunjukkan bahwa di balik segala macam ke apa kebaikan dari teks itu ternyata ada sesuatu yang lain ya, hasrat patriarkis atau hasrat kolonial atau something kayak gitu ya, kapitalisme di dalam nalar kapitalisme di dalam teks gitu ya. Nah itu kan pembacaan yang tipikal di dalam kritik kita gitu. Dan sejak tahun 60-an misalnya diawali dengan Althusser lewat istilah symptomatic reading ya, bacaan simptomatik terhadap kapital ya. Bagaimana melihat kapital sebagai simptom dari sesuatu masyarakat, problem di masyarakat dan seterusnya. Nah, yang ditawarkan sebagai alternatif menurut Sedgwick adalah reparative reading ya. Membaca yang yang memposisikan si pembaca ini bukan seperti detektif yang mencari kriminalitas ya, mencari penyebab dari kriminalitas di dalam teks, tapi pembaca yang menikmati proses pembacaan itu dan terbuka atas hal-hal baru sehingga bisa terkejut kembali berhadapan dengan teks. Itu yang sangat ditekankan ya, unsur afek. Dan ini kan bagian dari era ketika afek teori lagi rame-ramenya tahun 2003 itu. Jadi yang ditekankan itu dimensi afek dari proses membaca. Itulah yang dimaksud sebagai reparative reading. Jadi membaca bukan dalam rangka menalar-nalar logika kekuasaan di balik teks, tapi untuk merasakan kenikmatan dari membaca itu sendiri. Nah ini yang kemudian menggulirkan pengaruh dari Latour dan juga si Sedgwick ini yang menggulirkan post critical turn ya. Tahun 2015 Rita Felsky itu dia editornya Analyst kan, New Literary History itu, dia menerbitkan satu buku tipis yang bagus dari Verso atau saya lupa, kayak Chicago Press ya. Iya, yang itu ya Chicago Press. Yang intinya adalah bahwa kritik itu harus dilampaui ya. Cara kita melihat kritik secara umum gitu. Menurut dia semua itu bisa dijelaskan oleh uh, pendekatan kritik yang lazim itu bisa dilihat sebagai contoh dari apa yang disebut oleh Paul Ricoeur sebagai hermeneutics of suspicion gitu ya. Hermeneutika kecurigaan yang intinya adalah basisnya suuzon gitu. Jadi belum apa-apa sudah dilihat bahwa lawan bicaranya atau teks yang dibacanya mengandung satu aspirasi tersembunyi gitu. Maka pembacaan simptomatik, kritik ideologi, historisisme Foucault, pendekatan postkolonial, para sobat postkol itu semuanya mengandung atau menganut hermeneutika kecurigaan gitu. Jadi melihat bahwa teks itu sebenarnya ada sesuatu yang hostile di dalam teks yang kemudian kita harus sebagai pembaca kritis harus melihatnya pelan-pelan, mengubek-ubeknya untuk mencari sesuatu yang disembunyikan di balik teks itu. Ini bukan soal dia membawa teori-teori besar, bukan, tapi dalam arti bahwa di dalam teks itu ada sesuatu yang diasumsikan sudah, jadi teksnya sudah dianggap bersalah gitu ya. Tinggal kita tunjukkan bukti bahwa teks itu bersalah di mana gitu. Bahwa di dalamnya ada double bind atau di dalamnya ada represi yang tidak selesai gitu ya.
Nah, itu yang kemudian membedakan apakah satu pembacaan bersifat psikoanalisis, bersifat feminis, bersifat postkolonial, bersifat marxis dan seterusnya, tapi semuanya sama-sama curiga, sama-sama suuzon. Nah, dia menawarkan alternatif. Velsky ini pembacaan yang melihat teks itu sebagai aktan, gitu. Sesuatu yang dapat menciptakan perbedaan pada pembaca dan dunianya. Mirip seperti model afeknya si Sedgwick gitu ya. Melihat unsur pengaruh pada pembaca di dalam karya itu. Nah, terakhir kalau keseluruhan post critical reading itu mau disarikan do's and don'ts-nya ya, apa yang harusnya dilakukan oleh pembaca, oleh kritikus dan apa yang tidak seharusnya dilakukan, maka terlihatlah bagan ini ya, yang tabel ini yang sebelah kanan dulu kita mulai yang tidak boleh dilakukan. Pertama-tama menurut si Velsky itu adalah menginterogasi teks sebagai simptom dari patriarki, relasi kelas, relasi kolonial, apapun itu ya yang ketaksadaran yang tersembunyi dan seterusnya gitu ya. Mendiagnosis kecemasan yang tersembunyi di dalam teks. Nah, semua itu adalah pembacaan-pembacaan simptomatik yang tujuannya bukan menikmati teks itu sebagai teks, tidak menghormati teks, tapi justru melihat teks itu sebagai proksi dari yang lain gitu ya. Terus kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah juga meratapi penahanan kita di penjara bahasa kayak Terry Eagleton, Frederick Jameson, Derrida dan seterusnya gitu ya, memperlihatkan bahwa melalui analisis teks ini sebetulnya kita mengungkap suatu fakta fundamental tentang bahasa yaitu bahwa tidak ada sesuatu pun di luar teks misalnya kayak gitu. Itu sesuatu yang tidak mengapresiasi teks karena dia membawa satu hal yang luar yang lebih luas daripada teks itu sendiri. Kemudian menunjukkan bahwa perlawanan itu hanyalah bentuk lain dari kooptasi. Jadi mencoba berargumen lewat teks gitu ya. Membaca teks sebagai meta komentar tentang ketidakpastian makna atau pamer intelek dengan menunjukkan bahwa kategori-kategori dalam teks itu sebetulnya konstruksi sosial semua gitu ya. Itu semua hal yang menandai critical reading ya. Menandai symptomatic reading ya. Dan semua itu yang mau ditolak oleh Latour, oleh Sedgwick, oleh Velsky dan orang-orang post critical reading kayak Toril Moy dan seterusnya. Yang apa yang dilakukannya yang sebelah kiri ini yaitu menghormati apa yang tersurat pada teks. Jadi yang tertulis apa ya artinya dihormati adalah tidak dibaca sebaliknya. Kalau yang simptomatik kan biasanya justru sebaliknya. Ketika teks bicara tentang kebaikan laki-laki, itu dibaca sebaliknya sebagai, oh ini sebetulnya patriarki, ada nalar tersembunyi yang mau menyampaikan pesan tertentu. Kalau menurut post critical reading enggak, ya diterima saja